Materinya buku teksnya dulu ya. Ada e-book, e-booknya itu udah saya taruh ya di e-learning, sudah dicoba untuk diakses. Ada yang coba? E-learning itu sebenarnya e-learning pertemuan tahun-tahun sebelumnya sama. Jadi karena filenya yang kita pakai sama, bahan ajarnya sama, makanya saya tetap pakai e-learning itu. Saya perbaiki aja daftar hadir. Nanti kalau ada tugas saya perbaiki gitu biar nggak terlalu diupload, biar nggak penuh memori yang di e-learningnya. Itu ada e-booknya. Saya share screen. Keluar belum? Munculkah? Sudah, Bu. Nah, ini e-booknya yang kita pakai. Tapi udah saya crop juga. Saya crop jadi PowerPoint atau file terpisah untuk setiap pertemuan. Jadi kelihatan pertemuan 1 belajarnya apa, pertemuan 2 belajarnya apa. Mata kuliah ini sebenarnya tidak terlalu sulit. Jadi minimal harus dapat B. Dia nggak sulit, semuanya tentang gambar sama metode gitu aja. Seperti biasa, pertemuan ke-5 kita kuis, pertemuan ke-8 kita UTS. Jadi 16 kali pertemuan, kurang lebih 4 bulan kita habis mata kuliahnya. Mei itu sudah habis biasanya. Jadwalnya inilah. Tidak saya ganti. Jadi kalau mungkin ada yang tabrakan, tolong dipertimbangkan bagaimananya, karena saya nggak mungkin ganti. Kalau saya ganti, nanti yang si B malah tabrakan juga. Jadi biarlah tetap seperti itu. Kalau ada tabrakan dengan MK lain, coba dipertimbangkan mau di KPRS atau bagaimana ya. Soalnya kalau ketika pertemuan dengan Ibu Fitri, beliau lebih banyak memberikan pop-up quiz. Jadi kalau kamu skip satu pertemuan, berarti satu kali pop-up quiznya udah miss gitu. Komponen penilaian tetap sama, ada NTR, NUTS, NUAS ya. NTR itu rata-rata tugas dengan kuis, nanti dengan saya kuis 1 kali, dengan Bu Fitri juga kuis 1 kali. NTR-nya 30%, UAS dan UTS kami samaan 35%. Jadi kalian bisa ngitung sendiri nilainya. Interval nilai itu fleksibel ya, nanti tunggu di akhir semester, saya lihat berapa grade-nya, harusnya di atas 86 baru A. Tapi kalau rata-rata kecil saya turunkan ke level apa intervalnya. Itu aja sebelum saya mulai. Ada pertanyaan kah? Setiap pertemuan saya record. Sebenarnya sudah banyak recordan teori graf ini di YouTube itu. Nanti saya share linknya. Atau yang sebenarnya recordan pelajaran yang tahun lalu juga nggak saya hapus kan tadinya di e-learning. Jadi bisa kalian lihat kembali. Kalau pengen lihat nanti pertemuan 2 belajar apa, pertemuan 3 belajar apa. Nah, ini yang kita akan pelajari. Pendahuluan, graphs, Eulerian dengan Hamiltonian graphs, D-graphs, matrix representation, tree structures, counting trees, greedy algorithms, path algorithm, path and connectivity, planarity, vertex coloring and decomposition, edge coloring and decomposition, sampai terakhir conclusion. Satu buku ini habis biasanya. Dikit bahannya. Kelihatan satu buku, tapi materinya gampang. Saya biasanya habisnya sampai di counting trees, sampai bab 7. Nanti 8 sampai ke 14 ya, Bu Fitrinya. Ada pertanyaan atau usulkah? Atau saran? Daftar hadir tetap diisi tiap kali pertemuan. Kalau dengan saya, yang jelas kalian miss kuliah sih oke, enggak apa-apa. Kalau berhalangan begitu, tapi yang penting tugas kumpulnya on time. Kuis harus ikut. Saya tidak mau susulan dan UTS saya tidak mau susulan, itu aja. Kita tetap online, belum ada perintah untuk offline.
kemungkinan sampai akhir semester kalau melihat itu. Karena Bapak Presiden pun bilang kan kalau bisa WFH, WFH. Jadi ini kemungkinan bakal sampai akhir semester. Jadi kalau online, ujiannya kemungkinan kamu dapat nilai besar itu sangat besar sekali. Jadi bisa browsing, bisa open book. Jadi manfaatkanlah kesempatan ini baik-baik. Bisa browsing, open book. Kalau di kelas kan kita close book. Artinya manfaatkan supaya nilainya baik. Ketelatan pengumpulan nilai, yang pernah kuliah dengan saya akan saya minus. Saya paling toleransi 10 menit atau 5 menit, nanti tergantung saya lihat soalnya. 5 menit toleransi itu kalau misalnya pas masukin atau submission itu lagi macet, lagi rame, crowded, jadi ya udah saya toleransi 5-10 menit. Lewat diary itu akan ada minusan nilai. Apalagi kalau setengah jam lah. Kalau misalnya tidak bisa submit, jamnya sudah dekat, silakan kirim ke WA saya. Jadi saya akan tandain. Jadi kamu tetap submit ke e-learning, tapi saya ingat, misalnya Sudarman sudah WA Ibu, oke, berarti tadi dia nggak bisa masuk, gagal upload terus, tapi dia udah WA jamnya gitu ya. Kalau sudah sampai sejam baru kumpul lah, itu impossible, itu namanya sudah banyak sekali alasannya. Silakan dihitung, UTS itu pertemuan ke-8, kuis itu pertemuan ke-5. Jadi yang dalam perjalanan tolong dikondisikan, aturlah bagaimana jam sekian sudah dari tempat, jadi nggak ada alasan lagi masih di jalan, lagi mau mudik, gitu ya. Oke, saya masuk ke materi. Kalau gini berubah nggak slide-nya? Di kalian muncul yang kayak PPT kan? Iya, Bu. Oke. Ini ya yang tadi ya udah saya masukin silabusnya juga sebenarnya di sini. Oke, pendahuluan. Di graf dengan network. Hari ini chapter 1. Chapter 1 sedikit semua pendahuluan apa itu graf. Graf itu ya gambar, grafik. Seperti grafik. Di graf itu artinya graf berarah. Network artinya jaringan. Ya, di graf artinya graf berarah, network artinya jaringan. Oke. Nah, ini. Misalnya menentukan rute. Ada permasalahan untuk menentukan sebuah rute antara dua stasiun pada kereta bawah tanah di London, misalnya. Ini contoh buku teksnya Inggris ya. Jadi sini kita akan cari rute. Kalau rute biasanya maunya rute terpendek atau biasa disebut dengan rute terbaik. Ini bukan kereta ya. Rute, ya benar, stasiun ya. Rute kereta bawah tanah. Jadi rute biasanya rute terbaik, artinya rute yang paling pendek. Nah ini misalnya dari kota A ke kota B, atau dari kota Paddington ke kota Lancaster Gate, misalnya seperti itu. Nah, gambar di sini stasiun dilambangkan dengan titik. Titik itulah yang kita sebut dengan istilahnya vertex kalau di dalam graf. Tiap kuliah saya pasti upload ini ya sebelum kuliah bahannya. Jadi sambilan kalian download. Jadi kita nggak usah nyatet-nyatet lagi. Palingan nanti kalau ada tambahan saya mulai coret-coret di sini. Jadi kita nggak lama-lama juga. Bahan kuliah pastikan punya download, terserah mau di-printkan atau mau di-save di HP. Terus ada lintasan antar stasiun garis-garis ini kita sebut dengan namanya busur atau edges. Jadi bentuk gambar seperti ini disebut dengan namanya graf. Nah, ini kalau disimplifikasi misalnya dari San Francisco ke Reno, mungkin satuannya 5 mil kah, 5 kilometer, yang jelas kalau satuannya harus sama. Dari Kansas City ke St. Louis, itu 5. Dari Kansas City ke Denver 15. Ya kan? Disimplifikasi seperti ini. Direpresentasikan dalam bentuk titik dan garis yang disebut dengan busur, titik yang disebut dengan, ada buku Indonesia yang nyebutnya titik, ada yang nyebutnya simpul, ada yang nyebutnya vertex. Ya, vertices, vertex. Garis, ada yang nyebutnya line, busur, sama aja sih.
Nah, 8, 5, 10. Gambar seperti ini inilah namanya graf. Misalnya contoh permasalahannya pada peta di atas, tentukan waktu terpendek untuk mengendarai dari Los Angeles ke Amarillo dan dari Francisco ke Denver. Oh, ini waktu berarti, bukan mil atau kilometer, berarti 5 jam, 11,5 jam, seperti itu. Sudah ada bayangan apa itu graf? Jadi bukan grafik yang seperti kita belajar statistika, ada grafik diagram batang lah, grafik garis gitu ya. Seperti inilah dia cuma titik dan garis. Titik-titik ini menyatakan kota, garis busurnya menyatakan hubungan antar kota. Terus angka-angka 15, 11,5, 12,5 itu menyatakan bobot, namanya weight. Nanti ada definisi terminologi graf di pertemuan kedua, lebih lengkap. Kimia. Kalau belajar kimia masih ingat ikatan karbon, hidrokarbon, ya kan? Seperti ini. Kita cari isomer yang ada, ingat nggak, alkana, alkena, alkuna gitu. Ini kan sama-sama C5H12. Gambar yang di kiri sama dengan gambar yang di kanan. Jadi sebenarnya ini kalau C dan H dibuat dalam bentuk titik, ikatannya dalam bentuk garis, ini juga yang disebut dengan namanya graf. Ya. Utilities problem. Utilitas ada ada gas, ada air, ada listrik. Gas akan dialirkan ke rumah A, ke rumah B, ke rumah C. Begitu juga air dialirkan ke rumah A, ke rumah air tidak dialirkan ke rumah B. Air hanya dialirkan ke rumah A dengan rumah C. Listrik dialirkan ke rumah ABC. Jadi gambarnya seperti ini. Disimplifikasi bisa jadi titik. Listrik, gas, sama air bisa dilambangkan dalam bentuk titik, begitu juga dengan rumahnya. Nah, jadi gambarkan dalam bentuk seperti ini, inilah namanya graf. Jadi garis ini kita sebut namanya dengan edge atau busur. Titiknya disebut dengan vertex atau simpul. Jadi sebuah graf definisinya adalah sebuah diagram yang terdiri dari titik-titik yang disebut dengan vertex, vertices, dihubungkan oleh garis-garis yang disebut dengan edges. Setiap edges, setiap busur menghubungkan tepat dua vertex. Ya kan? Setiap garis itu tepat menghubungkan dua vertex. Ya, ini definisi grafnya. Diagram yang terdiri dari titik-titik, titiknya inilah yang kita sebut dengan vertex, dan garis-garis yang kita sebut dengan edges, di mana setiap edges menghubungkan tepat dua vertex. Nah, gambar yang tadi, gas, water, electricity tadi, bisa digambar seperti ini kan? Contoh yang lain ini. Karena ini airnya dialirkan ke rumah ABC. Gasnya ABC, listriknya ke ABC. Gambar kiri itu sama dengan gambar kanan. Bentuknya, gambarnya memang beda, tapi informasi yang diberikan sama. Lihat saja air dialirkan ke rumah A, oke, ke rumah B, sama ke rumah C. Gas. Slide saya gerak nggak slide-nya? Gerak, Bu. Ya, kalau nggak gerak ngomong ya, nanti nggak pindah-pindah. Kamu bengong, saya ngoceh sendiri nanti. Gas dialirkan ke rumah A, ke rumah B, ke rumah C. Electricity, listriknya dialirkan ke rumah A, ke rumah B, ke rumah C. Sama. Jadi gambar graf itu tidak unik. Setiap orang, 5 orang, 10 orang akan mempunyai gambar graf yang berbeda. Asal informasi yang diberikan, yang mana edges, yang mana busur, yang mana vertexnya sama. Sama keterhubungan antara vertex dan busurnya. Ya, jadi graf ini sama. Nanti ada istilah bipartite graph. Nanti di semua terminologinya di pertemuan kedua aja. Nih, pertandingan misalnya. Everton melawan Liverpool. Everton 2 kali tanding dengan Chelsea, artinya gini kan.
Everton ketemu Arsenal, Chelsea ketemu Arsenal. Arsenal tidak ketemu Liverpool. Oke, gambar yang di tengah sama informasinya harusnya dengan gambar yang di kiri. Ya kan, Liverpool ketemu Everton. Tapi Liverpool tidak ketemu Chelsea, gitu ya. Gambar ke kiri, tengah sama kanan ini sama. Bentuknya aja yang beda. Jadi suka-suka yang membuat gambar graf, yang penting sama informasinya. Ini ya, Liverpool tidak bertemu Chelsea kan? Chelsea dengan Everton bertemunya 2 kali, itu di graf kanan. Di graf tengah, benar nggak? Chelsea dengan Everton. Ya kan garisnya ya? Sekali, Chelsea, Evertonnya sekali. 2 kali kan jadinya? Pahamkah? Sekarang yang problem bawahnya tuh. Gambarkan graf hubungan pertemanan antara 4 orang. John, jadi orangnya dulu ya, Seraya mau John-nya, tulisannya muncul nggak? Muncul, Bu. John, Joan, Jill, dan Jack. Nah, terserah. Kalau kamu mau John-nya dari atas, oke. Mau ke kanan, boleh. John is friend with Joan. John itu bertemu dengan Joan. Jadi saya buat titik dulu semuanya. Orang-orang ini dilambangkan dengan vertex. Hubungan pertemanan digambarkan dengan aegis. John berteman dengan Joan. Berarti ada garis. Dan Jill. Tapi tidak dengan Jack. Artinya jangan kasih busur antara John dan Jack. Jack is friend with Jill. Jack berteman dengan Jill di sini. Tapi tidak dengan Joan. Joan is friend with Jill. Nah, itu ya gambarnya. Jadi bentuknya tidak unik, terserah, yang penting informasi yang diberikan sama. Pahamkah gambar seperti ini? Oke. Ya, skip. Nah, mau turun dia. Oke. Ini udah muncul belum? Muncul, Bu. Oke. Weighted graph. Dalam istilah Indonesianya graf berbobot. Artinya yang garis-garisnya, busurnya itu semuanya punya nilai. Ini yang tadi, kotak-kotak tadi. Waktu tempuh ya kan? Ya, kan biasanya kita cuma buat San Francisco dengan Reno ada garis. Sekarang garisnya ini ada angkanya 5, 12, 11,5, 12. Itu namanya bobot atau weight. Jadi graf yang busurnya itu mempunyai nilai baik dalam satuan apapun, kilogram atau meter atau jam, itu namanya weighted graph atau graf berbobot. Nah, ada persoalan namanya traveling salesman problem. Kalau di optimasi, di teori graf ini sangat familiar. TSP kita sebutnya. Jadi sales, traveling salesman. Ada sales, tahu sales ya kan? Dia tuh akan mengunjungi sejumlah kota. Dan kembali ke titik awal. Jadi pergi dari titik A, balik lagi ke titik A. Jual barang-barangnya. Dia ingin memilih rute dengan panjang jarak tempuh yang paling sedikit. Ya kan? Nggak bolak-balik biasanya. Kayak selain contoh traveling salesman problem, kurir pengantar paket. Ya kan? Nggak mungkin bolak-balik pasti dia ngatur. Kalau dulu ngomongnya, kalau zaman saya dulu namanya Pak Pos. Sekarang kan jarang kan kantor pos. Tapi masih ada. Tapi kurir sekarang kan. Pokoknya kurir ya, ekspedisi, pengiriman, apapun jasa pengiriman. Nah, kita nentukan rute mana sih yang harus dia pilih. Tujuannya, rutenya harus terpendek dan berapa panjangnya. Itu yang akan ditentukan. Itu namanya traveling salesman problem. Tidak bolak-balik, tidak mondar-mandir. Jadi, tapi setiap kota dia kunjungi.
sales-sales yang mengorder barang di pasar. Dia kan mengunjungi toko-toko kalau dulu itu kan. Kalau sekarang sih pemesanan via phone, online gitu. Dia mengunjungi toko-toko di pasar, tidak bolak-balik kan pasti arahnya toko yang mana dulu, baru dibelok ke blok mana pasarnya. Nah, ini contohnya traveling salesman problem, tapi contoh kasusnya di kota London seperti ini. Nah, ini dia mau mengunjungi 4 kota ya. Ada kota Preston, Leeds, Coventry, sama London. Kota-kota di Inggris ini. Tapi ceritanya mulainya dari London. Mulainya dari London, artinya pergi kemanapun, sudah dikunjungi kota-kota manapun, kembalinya lagi harus ke London. Jadi kita akan mencari. Jadi nanti ada algoritma yang akan saya ajarin. Kalau yang simple seperti ini kita mudah ya. Lihat aja dah dari London, bagusnya ke Coventry nih cuma 100. Kita bisa mengira-kiranya seperti itu. Dari Coventry, terus jalan ke Preston. Dari Preston jalan ke Leeds katanya. Ini ya urutannya udah dikasih taunya. Kalau kotanya sedikit, secara manual gampang. Tapi kalau kotanya sudah numpuk, banyak, seperti gambar yang tadi, weighted graph, itu numpuk, itu akan sulit dilakukan secara manual. Jadi kita perlu namanya metode atau algoritma. Oke, ini 487 jaraknya. Di graf, nanti sebenarnya ada subbab tersendiri. Di bab 4 kita akan belajar tentang di graf. Ini pengenalan aja. Jadi di graf itu contohnya jalan. Jalan-jalan lalu lintas itu ada yang one way, ada yang two way. Jadi yang jalannya one way ya ini kan dari A ke E, tapi E nggak bisa ke A, gitu ya. Dari E ke F, tapi F nggak bisa ke A. Itu jarak jalan-jalannya. Nah, karena dia punya arah, artinya hanya menunjukkan arah dari E ke F, tapi nggak bisa F ke E, itu kita sebut dengan namanya digraf. Digraf itu graf yang busurnya ada arah. Kalau tadi busurnya cuma garis biasa, tidak ada panah. Nah, ini contohnya. Ya, seperti ini. Kalau tadi kan busurnya biasa saja, tidak ada panah. Kalau ada panah, ini namanya digraf. Titik A, B, C, D, E, F itu disebut juga vertex sama. Tapi kalau tadi garisnya kita sebut dengan edge, sekarang kita sebutnya dengan arcs. Arc itu artinya busur berarah. Jadi definisi digraf itu adalah diagram yang terdiri dari titik yang disebut dengan vertex sama dihubungkan oleh garis-garis langsung yang disebut dengan garis-garis berarah yang disebut dengan namanya arch atau busur berarah. Setiap arch atau busur berarah menghubungkan tepat dua vertex. Dia sama seperti edges menghubungkan tepat dua vertex. Nah, ini contohnya. Represent nyatakan dalam bentuk one-way street system dengan digraf. Nanti gambar di grafnya. Jalannya St. James Street, Jermyn Street, Pall Mall. Lihat digambarin grafnya. Network. Network itu graf juga, tapi gabungan dari banyak-banyak jaringan atau banyak-banyaknya graf. Contoh road network, ini jaringan jalan. Nah, ini yang nanti kita ada belajar kok di bab 7. Tentukan shortest route, rute terpendek dari S ke T, dari S ke T. Nah, cari jalannya dari S ke T yang paling pendek. Kalau simpel seperti ini gampang ya. Mau jalan ke A dulu kah? Apa ke B dulu? Ke C, nanti ke D, ke T. Kita bisa coba-coba sendiri. Tapi kalau banyak, itu akan kesulitan. Di sini ada petunjuknya katanya. Cari rute terpendek dari A ke T. Kemudian dari B ke T, baru dari S ke T. Cari dulu A ke T. A ke T itu paling pendek lewat mana? Dari A dulu ke T, mau ke mana? Lewat mana? Atau ke ADT, apa ACT, apa ADCT? ACT. Kalau ACT berarti A ke C 6. Tambah C ke T 3, 9 ya. Ada lagi yang lebih kecil kah? ADCT, Bu. Apa? Sorry, ADCT. apa? ADCT, oke. AD itu 3, ke C 2, 5, ke T
38. Lebih minimum kan? Shortest. Jadi itu berarti rutenya ADCT. Terus contohnya, nanti cari lagi dari B ke T. Dari B ke T, apa? Kalau dari B ke T. Kalau BDT 15. Dari B ke BCT, Bu. BCT ya 10 ya. 7 tambah 3, 10. Nah, sama. Jadi kemudian from dari S ke T. Carilah dari S ke T sama seperti tadi. Dia pasti selalu bilang sih shortest route-nya dari mana ke mana. Ya pasti dibilang, nggak mungkin kita cari sendiri. Dari sumber ke tujuan. Nah, ini pipeline network. Jaringan pipa. Nah, ini ya jaringan pipa-pipa, pipa gas. Ada banyak penelitian anak matematik kok, skripsi atau kamu sekarang searching aja di Google atau Google Scholar. Ini semester berapa sih semuanya? Kamu semester berapa rata-rata? Septa semester berapa? Semester 6, Bu. Oke lah, berarti sudah mau TA. Sudah kenal dengan Google Scholar? Sudah, Bu. Oke. Kalau mau cari jurnal-jurnal itu di Google Scholar ya. Jangan Google biasa. Google biasa yang news itu berita-berita pun dia masuk kata-katanya. Cari ini, banyak sih aplikasi graf kalau pengen lihat, tertarik untuk pakai graf di tugas akhirnya. Ini jaringan pipa. Nih, jaringan pipa. Terus apa ini 7, 8, misalnya volume, bisa juga berapa liter, berapa barel dari sumber dari S ke A, bisa ngalirkan 7, dari A ke D 8. Jadi banyak sih aplikasi graf tadi, jalan raya, ada yang buat lampu merah, pengaturan lampu merah, jaringan pipa, traveling salesman problem. Nah, ini ya. Ini yang tadi. Nah, ini nanti diajarin. Nanti ada kita belajar algoritmanya. 1, 2, 3 tuh baru bab 1 sampai 3 tuh masih dasar. 1 sampai 4 dasar. 5 tuh sudah aplikatif. Oke, ini ciri-ciri model graf. Jadi model graf itu ya struktur elemen-elemen struktur yang dinyatakan dalam bentuk vertex. Hubungan antar vertex itu dinyatakan dalam bentuk edges. Itu aja. Atau structure feature-nya ini, ya sama kan? Elemen-elemen strukturnya dinyatakan dalam bentuk busur, dan hubungannya dinyatakan dalam bentuk vertex. Bisa bolak-balik. Kabel listrik, saluran kabel listrik, pipa PLN, kabel PLN, kabel telkom. Kalau punya data-data, sebenarnya bisa. Ini classifying problem, sebenarnya persoalan optimasi ya biasa ya, ada existence problem yang sudah ada, mungkinkah, apakah ada, kemudian ada construction problem, mikir ya, jika ini ada, kayak mana caranya, bagaimana construct it, bagaimana membuatnya. Kemudian enumeration problem, ada berapa banyak, bisakah kita sebutkan list-listnya apa. Nah, kita belajarnya sih banyak ke optimization problem. Kalau persoalan optimasi dimulai dari teori graf, dari program linier, selalu bicara mana yang terbaik. Jadi bukan mana yang paling besar, mana yang terbaik. Karena optimum itu bisa max, bisa min, tergantung kasusnya. Bisa maksimum, bisa minimum. Jadi selalu bilang, if there are several, jika ada beberapa bla bla bla, mana yang terbaik? Kayak tadi, jika ada beberapa rute, mana yang paling baik? Kalau rute biasanya mau minimum. Rute terpendek. Dah, habis saya bab satunya ini aja sih. Nanti bab 2 banyak gitu. Hampir 44 kalau nggak salah slide-nya. Itu banyak sudah mulai graf, definisi-definisi graf. Bab 2 materinya sudah ada juga di e-learning pertemuan 2. Tolong di-download. Jadi kamu tinggal lihat. Jadi catat-catat yang penting aja. Biar nggak terlalu lama juga online-nya. Jenuh nanti kalau terlalu lama. Jadi saya kayak radio, kamu mau tidur udah jam 1.30. Apalagi mau sesuai jadwal ya sampai jam 4. Ada pertanyaan tentang pendahuluan graf untuk hari ini?
Oke, kalau enggak ada, kalau misalnya teringat ada, silakan tanya di WA, gitu ya. Link kuliah inilah, saya pakai link inilah. Semua mata kuliah saya sama linknya, tolong di-save gitu lah. Daftar hadir setiap kali masuk, ceklah di e-learning, jangan lupa gitu aja. Udah cukup kalau nggak ada. Kita ketemu Senin, Rabu depan lagi. Rabu depan ya mulai sudah masuk materi benar-benar yang graf banyak. Udah ya, cukup ya baiknya. Terima kasih. Selamat sore.